Pemirsa, seorang pelajar SMU di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Riau ditangkap polisi setelah membuang bayinya. Pelaku mengaku membuang bayinya karena takut diketahui orang tuanya. Warga Sungai Arang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Riau geger akibat penemuan bayi yang baru lahir. Saat ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi sehat namun mulutnya disumpal kain. Warga sekitar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa. Tidak butuh waktu lama, jajaran Reskrim Polsek Seberida berhasil menemukan pelaku pembuang bayi yang ternyata masih pelajar SMU. Pelaku mengakui perbuatannya membuang bayi karena takut diketahui orang tuanya. Ya, karena takut sama orang tua ya. Bayi malang tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Indrasari Pematang Reba untuk menjalani perawatan. Sedangkan pelajar pembuang bayi tersebut berada di Polsek Seberida guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dua wanita yang merupakan kakak adik di Sidoarjo, Jawa Timur tewas diduga dibunuh seorang pria tidak dikenal. Tak hanya dihabisi nyawanya, jasad kedua korban juga dilempar ke dalam sumur. Warga Dusun Wedoro Sukun, Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan temuan dua wanita kakak adik yang tewas terbunuh di dalam sumur belakang rumahnya. Kedua jenazah korban ditemukan pertama kali oleh ibunya yang baru datang dari warung. Kedua korban diduga dibunuh seorang pria tak dikenal Senin malam. Selain dua korban tewas, minibus milik korban juga raib. Mobilnya waktu dibawa kurang tahu istri saya, cuman sempat ada mobil. Terus anak saya yang bilang ada anak laki-laki naik buka tutupnya mobil itu ya. Tapi laki-lakinya jalan di sini nggak tahu ya? Kurang tahu juga itu, Pak. Kedua jenazah korban kemudian dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Saat ini kasus ditangani Satreskrim Polres Sidoarjo. Ya, seperti apa kejadian pembunuhan yang dialami kakak beradik ini, kita sudah terhubung dengan Mustafa, tetangga korban. Selamat malam, Pak Mustafa. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Mustafa, bisa diceritakan seperti apa kronologi atau cerita dari pembunuhan kakak beradik ini? Ya, pertama Mbak ya, sebelum sholat maghrib, itu biasanya lampunya kan dinyalakan Mbak ya. Kok sampai habis sholat isya, kok tidak dinyalakan? Saya kira orangnya itu lupa gitu ya. Terus saya sholat maghrib, sampai habis sholat maghrib itu rumahnya kok tetap lampunya tidak nyala gitu loh. Jadi saya tidak curiga, saya kira orangnya itu lupa tidak nyalakan lampu. Terus sampai setengah 7 saya sholat isya di musola ya. Terus saya pulang duduk-duduk di depan rumah. Pintunya itu kok terbuka sampai malam gitu loh Mbak. Ya. Saya kira ada anaknya yang di dalam sama adik-adiknya itu. Jadi saya enggak sampai masuk ke rumah. Karena saya lihat itu kok sampai jam 7 lampunya itu kok enggak dinyalakan. Tapi pintunya ini terbuka Mbak. Sampai habis sholat isya itu. Saya enggak tahu di dalam mobil itu ada orangnya, enggak tahu. Cuma saya kira itu orangnya yang bawa mobil, orangnya yang punya rumah itu sendiri. Saya tidak curiga kalau ada orang. Baik Pak, akhirnya sekitar jam berapa Pak korban ditemukan atau diketahui adanya pembunuhan? Waktu habis sholat saya tahu keluarnya mobil Mbak. Oke, baik. Mobilnya yang punya rumah itu loh Mbak. Iya saya. Oke, Pak Mustafa kenal baik dengan korban ini Pak? Oh enggak. Tahu kenal itu depan rumah itu Mbak. Iya saya. Sama orang tuanya ya seperti teman dekat Mbak, yang mulai dulu itu yang saya nyarikan kontra itu ya saya ya Mbak. Seperti apa Bapak mengenal korban kakak beradik yang tewas ini Pak? Kalau orang tuanya itu Mbak, semua itu baik-baik semua Mbak. Terus anak-anaknya itu ya pendiam gitu ya. Tidak pernah kok Mbak, keluar-keluar itu tidak pernah gitu ya. Pokoknya di rumah, terus ibunya itu
jualan, biasanya itu pulang jam 10 malam, Mbak. Terus bapaknya itu biasanya pulang jam setengah 1 atau jam 1. Karena saya itu setiap hari itu saya tahu orang tuanya itu jualan, tahu. Saya banyak rumahnya pas itu kok. Terakhir Bapak kapan melihat kakak beradik ini, Pak? Saya itu kan enggak tahu, Mbak, kalau ada pembunuhan di jalan. Saya jam 10 malam, orang tuanya itu datang, Mbak. Yang ibunya datang dulu ya, ditanya saya. Seperti sampai nggak tahu tak mobil ini keluar loh. Tahu, Mbak, Mbak. Saya kira jatuh yang suaminya yang punya mobil. Saya nggak curiga, curiganya itu ya dibawa sendiri. Oke. Pak Mustafa, Jadi sejauh ini Bapak sudah mengetahui siapa Pak pelakunya? Kalau masalah pelakunya saya nggak tahu, Mbak, gitu ya. Jadi sampai mobilnya keluar tuh rumahnya itu, Mbak, lampunya dan dinyalakan. Sebelum kejadian, adakah hal-hal yang aneh, Pak, terjadi atau mungkin ada seseorang yang terlihat masuk ke dalam rumah, Pak? Ya ada, Mbak, ya ada. Pokoknya saya kira itu anaknya sendiri, gitu ya. Anak sudah motor 2. Biasanya kan beda anaknya, Mbak, gitu ya. Anaknya habis apa itu kuliah sama sekolah itu, ya satu itu masih, yang kecil itu masih SMP. Tahun ini yang pertama itu sudah kuliah, Mbak. Baik, ya, akhirnya yang menghubungi pertama kali orang tua dari kakak beradik ini siapa, Pak? Nah, orang tuanya itu yang perempuan katanya saya. Saya kan mau kerja jam 10 malam, Mbak, ya saya. Ditanyai sama ibunya itu yang apa itu? Korban ya? Tanya saya itu loh. Sampai mau nggak ngerti, Pak D. Kalau mobilnya keluar, ngerti, Mbak. Saya kira itu Cakto yang punya mobil. Terus saya kira itu lupa pintunya nggak ditutup lagi gitu, Mbak. Saya nggak berani. Oh, saya ada sepeda motor 2 di rumah di teras itu. Ya. Saya kira anaknya di dalam kamar ya. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu Pak Mustafa, selamat malam. Ya baik pemirsa, kami baru saja mendapat kabar atau informasi terbaru bahwa pelaku pembunuhan ini sudah tertangkap. Motifnya adalah karena sakit hati dan juga karena cinta ditolak. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Demi bertahan hidup, korban banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah hanya mengkonsumsi singkong. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini.